Kalau hatimu terbuka dapatlah. Kalau tidak, tidaklah itu. Supaya kau tidak boleh menjadi orang Kristen yang macam terpirang saja, mau berunjuk rohani tapi tidak juga. Ya, maka harus betul-betul. Semua sini, jangan pegang-pegang dulu itu belum selimut ya. Ada juga selimut saya di rumah. Banyak, lembut lagi sampai selimut daripada itu. Jangan sedikit selimut alasan tidak mau. Kamu punya gaya semua ini. Orang apal sudah itu berapa tahun sudah kamu begitu itu. Saya serius ini berdoa. Karena itu Tuhan yang kasih tahu saya. Kali lagi saya serius ini berdoa. Kali lagi ya. Saya serius ini. Karena Tuhan yang bagi tahu saya. Semua angkat tangan di surga. Inilah saatnya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, bukan waktu manusia. Apa yang kau firmankan Tuhan, hamba-Mu laksanakan hari ini. Apabila Anda memerintahkan nafas hidup dari keempat penjuru matang di bumi berhembus kepada jemaat, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang dasar. Biarlah itu Tuhan terjadi menerpa seluruh sidang jemaat yang percaya kepada-Mu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, lepaskanlah itu nafas hidup dari keempat penjuru matang di bumi Tuhan kepada seluruh jemaat. Lepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Terima. Asa-asa perlu jaga-jaga tidur di belakang itu. Sudah dilepaskan. Sudah dilepaskan. Tinggal ada menimpa dan menerimanya. Sudah dilepaskan.
jadilah tulang-tulang kering yang dihidupkan kembali. Itu merupakan berkat Anda, berkat dalam pelayanan, berkat dalam keluarga, berkat dalam ekonomi. Kalau Anda yang menerima dan hati terbuka, itulah dia. Itulah itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, katakan dalam nama Yesus. Pantang berimu. Jadi saya katakan, ini api ya, api, ini api kata sedia dalam nama Yesus. Ya bukan karena urusan pekerjaan tidak berhenti. Itu urusan Roh Kudus. Ya, terus bekerja. Terus tidak tahu. Ini urusan Roh Kudus. Aston, jangan kau tidak semangat Aston. Kalau kau begini ya, jangan kau tidak semangat.
Jangan perlu saya kalau sudah masuk di tanah. Setelah mau dapat itu begitu. Baru saja kau dapat itu. Katakan, meski kamu terbuka di sini dia dia masuk di sini. Pasti betul-betul. Sekarang kan Roh Kudus sendiri bekerja di badan dia. Itu namanya kuasa Roh Kudus. Dia sedang berusaha dengan Roh Kudus sekarang. Orang jahat tidak boleh bertahan di dalam beranda. Di lantai, pisau di lantai dalam nama Tuhan Semua Kuasa. Itu Roh Kudus mengambil beranda sekarang. Setan mana boleh bertahan sekali Roh Kudus mengalir itu? Dia tidak boleh bertahan. Kenapa dia dalam penjara satu ada api itu lantai itu lah begitu dia. Supaya terus campur di badan dia. Jangan kasih tangan sendiri kamu. Aduh, itu kalau jahat boleh lagi ada satu api di lantai. Orang tidak boleh main-main sana itu. Kerja sedih kau. Lepas itu. Masih lepas itu sedih kau. Seolah-olah macam ini Tuhan kan dia kasih tahu saya. Dia bilang ini belas kasihan dari Tuhan sama kau. Nah, ini kau pengen mikrofonkan saya kan kau pengen taruh di dalam parah saya itu. Pasti masa berjalan. Lanjut tadi dia salah. Kau ini mati dia saya baca kau. Belas kasihan Tuhan. Dia sedang merasa belas kasihan Tuhan sekarang. Soalnya sekarang dia ada kok masuk. Hah? Ada. Keluar kan perutnya. Keluar kan? Hah? Boleh kan?
Itu prosesnya jangan memadain. Benar ya. Lain itu. Sudah. Kamu yang kau jelasin semua yang ada ini. Oke, sudah jangan sudah. Coba sudah. Sudah. Kau mesti bangkit. Nafas itu masuklah. Sudah. Bangkit lagi. Bangkit. Kita tidak boleh belahan Hermes itu ya. Hah? Ini belas kasihan. Saya itu kelas kasihan Tuhan dalam hidup kita semua. Dan harus beritahukan Anda. Langsung dari kita kau rasa. Kelas kesehatan sama daripada kelas kesehatan ibu Bapak. Dalam Bapak segala Bapak Tuhan Yesus. Simpan di dalam. Silakan kau nikmati rasakan kelas kesehatan Tuhan. Kau tidak pernah
kasih rasa. Kalau kasihan dari Pak, berapa harus mengasih Pak sebenarnya? Kasih mau ditahan kau. Simpan di dalam kawan. Nah, simpan di dalam. Nikmat bahasa Tuhan. Rasakan belas kasihan Bapak. Pilih sekali ini. Biasa bisa belum menantu. Sudah lagi om. Sudah cakap. Semua kata saya belas kasihan seorang ibu Bapak. Kemudian membahas tidak belas kasihan ibu Bapak. Yang selain itu merasa. Sampai kami hidup dengan dia. Mesti rasa ini. Gambar satuan kasih apa? Silakan punya. Lepas tangan lagi. Sini. Dalam nama Yesus. Sedang mengalir. Tidak pun dia rasa itu sekarang. Banyak orang memerlukan belas kasihan Tuhan. Banyak, sebab mereka lihat bagaimana kasih seorang ibu bapak, tapi tidak seperti yang anak-anak pikir. Padahal kasih belas kasihan dari Tuhan itu lain. Itulah sampai anak-anak, kenapa itu anak-anak dari tempat orang lain, ada menumpang kasih kepada keluarga itu. Itulah sampai jemaat Tuhan, belas kasihan dari Tuhan itu lain. Ini kasih berapa? Kasihan dari bangka rasa, kasih rasa. Dalam nama Tuhan. Mengalir sekarang. Banyak muda-mudi bangsa begini. Mana si Rafida? Rafida. Sini. Belas kasihan Tuhan kau rasain bagaimana kau mengasihi kita. Semua di dalam. Tuhan punya kuasa untuk mengalir sekarang. Yang mau merasakan itu, bagaimana ibu bapak yang bergerang itu macam mana? Nah itu anak-anak yang mau. Ada anak yang duluan dipanggil di apa itu diubah Tuhan. Dan ibu bapak belum lagi merasakan kayak anak durhaka. Makanya itu terdapat percakapan di situ. Ada kerinduan anak-anak, ibu bapak belum memahaminya. Nanti kemudian para ibu bapak datang karena masalah dia selalu ibu bapak itu menganggap dia lebih tahu daripada anak dia. Tapi dalam rohani tidak seperti itu. Dalam Tuhan tidak seperti itu. Harus ibu bapak rohani dulu baru dapat menilai. Kalau tidak rohani kan tidak dapat menilai. Bahkan silap-silap ibu bapak atau orang tua yang menjadi penghalang mereka untuk maju dalam Tuhan. Hati-hatilah. Ibu rupiah. Ibu cakap Pak. Tuhan Yesus, saya tidak mau terjadi yang jahat pada anak-anak saya. Pada anak-anak saya. Mulai hari ini
Turapan Tuhan datang sama kau sekarang. Jadi asli kau. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya tidak mau ada hal-hal yang jahat terjadi kepada anak-anak saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Tuhan datang semua kau sekarang. Semua ibu-ibu sini, mari di sini. Semua ibu-ibu. Mari sini. Bangun lagi. Boleh buat saya berdoa sini boleh. Boleh saya berdoa. Sini bawa sih boleh sama. Sekarang saya berdiri kita kata berjanjian. Kamu harus ikut apa yang saya cakap ini. Maka Quran itu akan mengalir kepada Anda. Tuhan Yesus, saya tidak mau melihat ada hal-hal yang jahat terjadi kepada anak-anak saya. Mulai hari ini, Tuhan Yesus, apa yang mereka cakap itu dengar Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan datang kepada Anda sekarang. Dia sedang bekerja. Kuasa sedang bekerja. Itu dari hati Anda. Anda mau, Anda dapat. Semua orang tidak mau anaknya berbuat jahat, tapi harus kamu memulai dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kamu. Karena Roh Kudus mengubah segala sesuatu. Roh Kudus menjadikan segala sesuatu, menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Harus itu. Lakukan dengan berani. Kasih Tuhan, lakukan dengan berani sini, lakukan dengan berani sini. Sini. Alasan kenapa ibu-ibu dikasih doa mau begitu? Karena ibu-ibu itu sangat pengadilan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan seringkali dikatakan kasih seorang ibu. Dan orang bilang, tapi saya kasih tahu kamu kebenarannya. Semua itu betul.
Tapi dalam Tuhan kasih seorang bapak yang paling tepat. Karena bapak kita Tuhan kita adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Yang menurunkan kasih itu dari dia kepada ibu-ibu. Maka kamu bapak-bapak, kalau kamu tidak ubah hati kamu seperti hati ibu-ibu, maka kamu akan dikalahkan oleh ibu-ibu. Karena memang hati seorang ibu itu cepat sekali belas kasihan dia. Maka seharusnya bapak-bapak itu belas kasihannya mengatasi belas kasihan seorang ibu. Kalau itu sudah mengatasi, kau akan tahu tanggung jawab dalam kehidupan sebagai seorang bapak dalam keluargamu. Kau tidak biarkan istrimu jalan seperti apa yang kamu pedulikan, karena Anda bertanggung jawab ya dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hatilah kamu bapak-bapak. Kau kasih kau punya istri begitu sana sini. Tapi tanggung jawab untuk kasih makannya kau tidak buat. Karena kau gagal menjadi seorang bapak. Gagal kau jamaah Tuhan. Karena kalau ibu-ibu ini kalau sudah dapat punya laki-laki itu, laki dia itu macam ganas-ganas garang-garang, dia orang tidak beli buka mulut sudah. Karena ini bapak-bapak ini suka main barang-barang apa kalau ikut bidang badannya pasar, lagi lah itu ibu takut. Ibu, tapi bukan seterusnya. Saya kasih rasa kau saja. Maksud saya bukan saya ambil, saya bukan Tuhan maksudnya, bukan. Tapi saya kasih rasa untuk hati seorang ibu. Beri dia merasa Tuhan, apa yang saya cakap datang daripadamu atau tidak. Dan masuklah hati seorang ibu. Buat seketika. Terima. Ya masuk. Pernah kamu lihat begitu mulut teman nangis kan? Pernah kamu lihat kamu? Tidak kan? Biar dia rasa kenali seorang ibu. Biar dia rasa. Biar dia rasa. Coba kamu lihat itu Roh Kudus sangat teratur pekerjaan dia. Ada masa dia akan motor itu dia ketawa, amin. Ada masa dia kasih saya itu apa maksud Tuhan dalam hidup seorang. Itu saya bilang Roh Kudus itu disiplin dan dia tahu mengatur dia punya waktu, dia punya masa itu. Coba lihat, mana ada ketawa. Karena dia merasakan kasih orang itu memang menangis sedih kepada anak-anaknya karena bebanannya. Ini bukan atau begini. Ada seorang ya Tuhan kasih rasa dia supaya mulai hari ini dia tidak garang-garang lagi sama si Rorong, semua dia sayang sudah. Terima kasih untuk mikrofon.
kasih seorang ibu para salah. Betul kan? Pasti gampang kan? Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi di luar Yesus sebenarnya sini. Kamu tidak bisa dikandung. Biar mulai hari ini si Julita, si Pedus kerja, dia cikut-cikut si Julita. Jangan lagi dikasih lepas. Jadi sebenarnya menantu ketawa boleh jangan dengan begitu itu kasihan mereka kalau ini. Waktu itu kena sikut kau di kerja. Itu cara Tuhan bekerja, itu cara penghormatan Tuhan bekerja hari ini. Tahan. Lain dengan banyak hati bagas yang merusak. Yang macam laki-laki punya lain kan? Nah, kalau hati seorang itu kan lain kan? Nah itu sebenarnya sangat berbeda kan? Nah, kalau saya cekbol sama enggak. Tapi kalau ini kamu bersuka cita lah. Nah betul kan tidak? Roh Kudus itu tahu posisi mana dia mau buat, dia bukan orang. Itu saya bilang Roh Kudus itu disiplin. Kau lihat? Betul kan tidak? Roh Kudus itu tahu. Terus saya bilang, jangan cuma cakap. Dia sangat tahu sih dia waktu sih, waktu sih. Betul lah Roh Kudus itu. Amin. Tadi dia berapa setengah lain dia berhati dia soal itu. Hati bu. Betul-betul beda kan? Betul-betul jangan menangis sama kata lain nggak? Sisi mau lari sudah
sudah baru mau sama lain sudah datang. Aduh. Nah, sekarang kalau kasih tahu apa yang hati seorang itu jangan ketawa dulu. Sudah kasih lepas sudah. Kalau dia macam tidak sama tadi. Ayah, tolong. Tidak puas hati ini kalau karena masih tutup sampai tutup pola begitu, muka ditutup pola betul. Apa yang terjadi sama dia itu? Ditutup semua pola. Pokoknya ketawa betul-betul. Masih tambah lagi. Tambah. Aduh. Bapak timbang kalau dia aku kira. Karena itu istri bapak itu sampai dia tutup muka dia tolong begitu barang dia. Tidak mau kesini pak. Oke, Kalios, kasih tahu orang. Oke, Sini kau tengah-tengah, sekarang udah. hari ini saya mendapat dua pengalaman. Yang pertama pas dewasa itu, dia bilang merasakan kasih seorang ibu. Nah, sekarang berubah lagi saya rasa macam. Macam Sudah masuk di hati, memang dia mau kasih bukan. Karena season berkali-kali kena sikit. yang pertama itu merasa kasih seorang ibu macam terus masuk yang macam apa satu bebanan yang berat betul, satu bebanan yang begitu berat yang perlu yang perlu dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesabaran yang bukan pendek tapi panjang sekali kesabaran dia. Itu yang saya rasa. Dan yang kedua itu, nah sekarang berubah lagi saya rasa. Yang kedua itu pas dia bilang, sekarang ketawa dia bilang, di situ macam itu sukacita melebihi dari yang pertama yang saya rasa itu, yang macam memerlukan kesabaran untuk menyelesaikan satu perkara. Bila sudah pas dia bilang, sekarang ketawa dia bilang, terus dia macam mendapat satu jawaban yang pasti dari Tuhan, yang kau belum tahu itu perkara itu selesai, tapi macam di dalam hati itu percaya dengan iman yang Tuhan Yesus membuka jalan. Betul-betul berbeza yang saya rasa, tapi dua-dua ini berkat yang sangat luar biasa. Saksi bukan ketawa, nggak ketawa kau lagi. Tapi pada ini saja. Nah, bapak-bapak semua, jangan kamu tidak mengasihi istri kamu. Kalau seorang bapak kau cakap, kau kasih gertak-gertak lah yang sama-sama kau punya bini, kau punya tanggung jawab, kau tidak tahu kenapa kau kawin, kau belum cukup matang dalam hal mendirikan rumah tangga. Amin. Memang begitu. Mana-mana orang kalau kawin itu mau ada kasih lepas tuh anak, dia bilang tanggung jawab kepada itu laki-laki, kasih makan minum dia. Itu saya lihat orang kawin tanya dulu, kau bilang kasih makan sudah kau punya bini kalau kau kawin. Sudah selalu tanya begitu. Cuma saya itu karena saya diam-diam saja. Tapi memang seperti itu, kebanyakan seperti itu orang tanya. Boleh kasih makan sudah kau bini nggak? Ada tanggung jawab laki-laki. Tanggung jawab dia itu. Paling besar dari tanggung jawab itu kasih makan bini.
Seorang laki-laki yang ada kasih dari Tuhan, dia tidak kasih berbinya itu marah orang yang begitu minta duit sama orang, tidak. Itu tanggung jawab dia. Kalau dia tidak melibat bermakna, dia belum ada kelayakan menjadi seorang suami sebenarnya. Tapi karena itulah. Maka ingat, kalau sudah kawin itu bukan bujang lagi, ingat. Ada tanggung jawab dilaksanakan, mesti buat. Kalau sudah kawin, tidak boleh tidak buat sudah. Itulah bikin masalah besar itu dalam kehidupan rumah tangga sekarang. Ingat itu. Bapak Petrus mau berdiri. Berdiri sana saja. Takut saya cakap, saya percaya bilang. Gila, jangan rasa-rasa lagi. Ada kalau rasa-rasa begitu saja. Ya pun pernah dia ketawa ini. Di sini bilang kamu saya ini. Coba kasih bilang tangan kau kena. Saya pada dia juga dapat kasih bilang. Mengalir bilang.